Bagaimana kalau kasusnya Gala? Bagaimana kalau masalahnya Gala? Ketika Gala ditinggalkan oleh ayah ibunya, keluarga siapa yang paling berhak? Maka Islam mengajarkan, Islam mengarahkan untuk diberikan kepada keluarga almarhum ayahnya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal ribut-ribut Dodi Sudrajat yang ingin pembagian hak waris untuk dirinya dan juga untuk Mayang. Dia menyatakan bahwa dirinya dan Mayang berhak atas warisan dari Vanessa. Karena itu dia mengajukan untuk hartanya Vanessa dengan hartanya Bibi, peninggalannya Vanessa dengan peninggalannya Bibi dipisah, baru ditentukan mana yang harta untuk bersama. Namun hal ini nampaknya salah kaprah dan ini langsung dibantah oleh seorang ustadz yang bernama Ustadz Hasan yang ikut menyoroti permasalahan keluarga Vanessa Angel yang meributkan harta warisan. Ustadz Hasan kemudian mengungkapkan bagaimana sebenarnya kasus untuk warisan Vanessa dan almarhum Bibi ini dibagi secara Islam, karena banyak yang menuntut bahwa kalau memang diribut-ributkan mending mendatangkan orang yang ahli agama saja biar membaginya secara agama. Hal ini juga dikemukakan oleh pengacara yang membela Dodi Sudrajat, yakni Milano Lubis. Nah, Ustadz Hasan pun menjelaskan hal itu. Nah, bagaimanakah Ustadz Hasan menjelaskan hal itu? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Seperti kita tahu, ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, sempat meminta harta peninggalan sang putri dan suaminya, Bibi Adiansa, untuk dipisah. Dodi mengaku ingin membuat museum Vanessa Angel yang berisi peninggalan almarhumah. Selain itu, Dodi juga mengungkapkan bahwa Vanessa Angel memiliki adik sehingga harta warisan sang putri dipisahkan dengan Bibi sehingga semua pembagiannya menjadi lebih jelas. Saya sih pengennya nanti barang-barang Vanessa kita yang ambil, barang-barang Bibi ya diambil sama Bibi, karena bagaimanapun Vanessa masih punya adik gitu. Pernyataan Dodi Sudrajat ini lantas mendapat tanggapan dari Ustadz Hasan. Menurut Ustadz Hasan, yang wajib memiliki harta peninggalan mendiang Vanessa adalah anaknya, ayahnya, dan ibunya. Dalam hal ini ibu kandung. Namun ibu kandung Vanessa telah meninggal saat usia Vanessa 10 tahun. Dan hal ini diungkapkan oleh Ustadz Hasan dalam kanal YouTube Star Story. Berikut ini kata Ustadz Hasan, untuk orang yang meninggalkan harta warisan, lalu ada anak dan ada ibunya, maka yang berhak mendapatkan bagian adalah anak dan ayah saat ibunya meninggal. Bagaimana kalau kasusnya Gala? Bagaimana kalau masalahnya Gala? Ketika Gala ditinggalkan oleh ayah ibunya, keluarga siapa yang paling berhak? Maka Islam mengajarkan, Islam mengarahkan untuk diberikan kepada keluarga almarhum ayahnya. Almarhum ayahnya lebih berhak. Ketika anak misalkan orang tuanya meninggal atau orang tuanya bercerai, lalu si anak ini wajib dinafkahi, wajib diberikan nafkah oleh keluarga bapak, oleh sang ayah. Ibu tidak wajib, selama anak itu masih dalam masa pemberian nafkah, biaya sekolah, biaya makan, sampai dia menikah. Ketika menikah baru selesai tugas seorang ayah untuk memberikan nafkah. Masalah seperti ini yang dialami oleh Gala, anaknya almarhum dari Bibi dan juga almarhum Vanessa Angel. Maka yang paling berhak menurut ajaran Islam untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, yang menjaga, yang mendidik, yang merawat adalah keluarga dari sang ayah. Itu sudah diarahkan oleh para ulama. Karena apa? Mengambil nisbah, mengkiaskan yang wajib memberikan nafkah kepada anak adalah dari pihak bapak. Kalau bapak tidak memberikan maka berdosa.
Lalu kalau bapak tidak bisa untuk memberikan karena kelemahannya, maka orang tua si bapak ini atau kakeknya dari pihak bapak yang berhak dan wajib untuk mendapatkan dan memberikan nafkah, untuk mengeluarkan nafkah, untuk membiayai nafkah dari anak yang ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan adik-adiknya? Nah, inilah yang tidak sama dengan Dodi. Artinya, penjelasan Ustadz Hasan ini membantah telak penjelasan atau keinginan dari ayah Vanessa Angel, yakni Dodi Sudrajat. Menurut Ustadz Hasan, adik-adik Vanessa Angel ini tidak mendapatkan harta waris itu lantaran adik Vanessa Angel adalah termahjub. Jadi orang yang termahjub tidak mendapatkan bagian apapun karena adanya hijab. Nah, maksudnya begini, karena terhalang dengan ayah. Meski ibunya nggak ada, tetapi tetap terhalang karena masih ada orang tua. Berarti saat terhalang dengan orang tua, maka adik tidak dapat. Karena masih juga ada anak laki-laki, yakni Galaskay Adriansah. Dari penjelasan Ustadz Hasan ini, bisa disimpulkan bahwa secara hukum ilmu faraid atau ilmu fikih, maka yang mendapatkan adalah ayah 1/6 kemudian dihabiskan atau diasobah oleh anaknya, yakni Galaskay Adriansah. Nah, berikut ini juga ada penjelasan dari Ustadz Hasan. Oke, Ustadz, ini kan sama-sama mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Katakanlah nanti diputuskan secara nasional memang bapak gitu kan. Hak untuk si Pak Dodi ini, orang tuanya, ayahnya si Vanessa, hanya sebatas ya boleh ketemu, cuman pemeliharaan gimana maksudnya, pengasuhan, pendidikan segala macam, perawatan itu full dari pihak bapak. Kecuali seandainya ada permasalahan baru, pihak dari sang ayah tidak mampu, tidak mau, dan tidak sanggup untuk merawat, membiayai, dan juga memberikan pendidikan kepada sang anak, maka boleh dipindahkan kepada keluarga almarhumah sang ibu. Maka untuk hal yang seperti ini, untuk masalah yang seperti ini, untuk perkara yang seperti ini, silahkan kembalikan kepada Quran dan Sunnah atau hadis. Lalu tanya kepada ulama, tanya kepada para ustadz, tanya kepada para habaib, tanya kepada guru-guru yang mengerti tentang agama, yang memutuskan permasalahan ini. Karena ini sangat sensitif, karena ini sifatnya ya bisa membuat sebuah pertengkaran dan perdebatan. Menurut saya, kita harus menjadi dewasa dengan adanya masalah ini. Jangan sampai sang anak menjadi korban. Jangan sampai sang anak hanya dijadikan sebagai rebutan, padahal ada udang di balik batu. Anak tidak punya dosa. Biarkan dia mendapatkan haknya. Biarkan dia mendapatkan bagian dari orang tuanya. Siapapun kita, apapun jabatan kita, ketika kita mengambil hak orang lain, apalagi menzalimi hak orang lain, maka disitulah nanti akan ada hak kita yang diambil oleh Allah dengan cara apapun. Ini pembelajaran untuk kita ketika menghadapi masalah seperti ini. Farudduhu ilallah wa rasulih. Kembalikan kepada Allah di dalam Al-Quran dan Rasulnya di dalam As-Sunnah atau Al-Hadis. Kalau kita tidak paham, maka tanyakan kepada ahlinya. Siapa? Para ulama yang mengerti Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah untuk memberikan kejelasan hukum tentang ini agar tidak terjadi miskomunikasi dan misunderstanding sehingga menimbulkan polemik, sehingga menimbulkan masalah, sehingga menimbulkan permusuhan yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi.